adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Kakak harap kita semuanya baik-baik aja ya. Oke kalau gitu. Nah hari Minggu ini siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita angkat tangan? Oke kakak yakin semuanya pasti sudah siap. Nah kalau gitu sebelum kita mau memulai cerita kita, yuk sama-sama kita buka dengan satu lagu, yaitu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Dan akan dilanjutkan oleh doa pembuka dengan kakak Fania. Oke, yuk semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini kami bisa kembali beribadah, kami bisa kembali mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Bapa, bantu kami untuk bisa duduk dengan tenang, mendengarkan cerita dengan baik, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa untuk setiap dosa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, oke, sebelum kita mulai cerita, kakak punya 2 games. Yes, yang pertama, tebak ekspresi. Siapa yang tahu caranya? Gampang sekali. Kakak akan taruh foto atau gambar yang menunjukkan suatu ekspresi. Adik-adik harus tebak ya. Tapi tetap kakak akan kasih tahu jawabannya, oke? Oke, kalau gitu yuk kita mulai yuk. Ekspresi pertama. Ekspresi kedua. Ekspresi ketiga. Ekspresi keempat.
kelima. Ekspresi yang terakhir keenam. Nah, adik-adik, dari semua ekspresi yang tadi kita tebak, adik-adik paling suka yang mana? Ayo. Yang satu? Kayaknya enggak ya. Yang dua? Emang iya. Yang tiga? Masa? Yang empat? Emang iya. Yang kelima? Yang keenam? Oke, kalau kakak sangat suka ekspresi yang ketiga sama yang keenam. Apa itu ekspresinya? Ekspresi senyum dan gembira. Adik-adik suka yang mana? Dijawab sendiri ya di rumah. Oke? Oke, game selanjutnya. Tebak nada suara. Nah, coba kakak mau tanya ya. Nada suara ini menunjukkan sikap yang seperti apa? Atau dikatakan untuk melakukan apa? Oke? Nadanya ya, bukan kalimatnya. Nadanya, intonasinya. Oke? Oke, bisa? Oke. Yang pertama, Gebi. Tebak nada yang kedua. Gebi. Nah, adik-adik, nada mana atau intonasi mana yang paling adik-adik suka kalau dipanggil sama mama, sama teman, sama kakak, sama abang? Nada yang mana? Kalau kakak, nada yang pertama, yang seperti Gebi. Adik-adik juga suka gak kayak gitu? Dipanggil seperti itu suka gak? Suka kan pasti? Nah, ngapain sih kak? Dari tadi tuh cuma tebak-tebakan aja. Tebak ekspresi, tebak nada suara. Buat apa sih kak? Buat apa? Nah, adik-adik mau tahu buat apa? Mau tahu apa tujuannya? Yuk sama-sama kita baca di Yakobus 3 ayat 13 sampai 14. Yuk semuanya buka Alkitabnya, kita baca bareng-bareng. Atau kalau adik-adik belum bisa baca, yuk denger aja ya suara kakak di sini ya. Oke? Yakobus 3 ayat 13 sampai 14. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah adik-adik, seperti yang adik-adik tahu, hikmat itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan supaya kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Gimana kak cara dapet hikmat? Tempo hari waktu kakak cerita sudah kakak bahas. Cara mendapatkan hikmat adalah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kakak mau tanya nih, adik-adik sudah belum melakukannya? Berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan setiap harinya. Kakak harap sudah semuanya ya. Oke. Nah apa sih kak contoh orang berhikmat? Orang berhikmat adalah orang yang memiliki buah roh. Apa aja kak buah roh itu? Banyak adik-adik, ada 9. Tapi yang mau kita pelajari hari ini adalah kelemah lembutan dan penguasaan diri. Apa
Apa sih Kak kelemah lembutan itu? Kelemah lembutan itu bukan yang suaranya pelan-pelan memanggil yang kayak Gaby, Gaby. Nggak gitu ya. Tapi kelemah lembutan itu adalah ketika kita berkata-kata dengan baik, bersikap dengan baik kepada orang lain. Contohnya seperti tadi, tebak-tebakan tadi. Ada ekspresi yang marah, yang sedih, yang senang, yang gembira, ya kan? Terus ada tebak nada lagi kan tadi kan? Apa tebak nadanya? Yang memanggilnya dengan cara lembut, baik-baik, dan ada yang kenceng-kenceng marah-marah. Nah, adik-adik lebih suka yang mana? Apakah adik-adik lebih suka ekspresi yang marah-marah? Atau sedih? Atau gembira? Senyum? Atau lebih suka diteriakin? Kamu, nih. Atau lebih suka kamu begini. Lebih suka mana ayo? Nah adik-adik tahu nggak? Bersikap lemah lembut itu bukan hanya kepada orang yang lebih tua atau saudara kita saja, tetapi sama siapapun, sama teman, sama mbak di rumah, sama opung, sama kakak guru sekolah minggu, sama semuanya. Terus Kak, contoh sikap lemah lembut itu seperti apa? Sikap lemah lembut itu adalah sikap yang memaafkan, yang mengasihi. Ketika marah-marah dia nggak ngomong kata-kata yang tidak baik. Itu termasuk lemah lembut dan penguasaan diri. Jadi kita menguasai diri kita sendiri untuk berkata-kata dengan lemah lembut, tidak berkata-kata dengan kata-kata yang buruk. Paham? Nah, kan tadi kakak tanya, adik-adik lebih suka yang mana ekspresinya? Yang sedih, gembira, atau yang mana? Ya kan? Terus adik-adik suka yang mana nada suaranya? Yang tinggi, marah-marah, teriak-teriak, atau yang lembut, yang biasa aja tapi lembut? Lebih suka yang mana? Kakak juga sama kayak adik-adik, lebih suka ekspresi yang ceria, yang gembira, dan nada suara yang lemah lembut. Nah, kalau adik-adik mau diperlakukan seperti itu sama orang lain, adik-adik harus terlebih dahulu juga melakukan seperti itu kepada orang lain. Tidak boleh adik-adik marah-marah, tapi adik-adik maunya dibalas dengan lemah lembut. Nggak bisa seperti itu. Harus adik-adik yang lebih dulu melakukannya, baru nanti pasti adik-adik akan mendapatkan perlakuan yang sama dari orang lain. Jadi, kalau tidak mau dimarah-marahin, jangan marah-marah. Kalau tidak mau diteriak-teriakin, jangan teriak-teriak. Kalau nggak mau dicemberutin, jangan cemberut sama orang lain. Harus senyum. Karena apa? Karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan terlebih dahulu. Kalau kita mau dilemah lembutin, kita pun juga harus melakukan hal yang sama terlebih dahulu sebelum orang lain melakukan itu kepada kita. Ngerti ya adik-adik hari ini? Oke? Nah adik-adik, hari ini kita belajar apa? Kita belajar untuk menjadi orang yang berhikmat dan orang yang lemah lembut. Kalau kita berhikmat, pasti kita lemah lembut, berpenguasaan diri, orang yang baik. Semua buah roh kita lakukan. Nah, hari ini kita mau belajar 1 dan 2 dulu, yaitu lemah lembut dan penguasaan diri terlebih dahulu. Jadi, kita harus lemah lembut terhadap orang lain terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan perlakuan itu. Oke, adik-adik paham? Kalau gitu, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, yaitu Kasih Pasti Lemah Lembut. Oke? Oke ya? Oke, yuk semua bangkit berdiri. Setelah itu kita akan doa penutup yang dipimpin oleh kakak Gaby. Oke? Berdiri semuanya adik-adik.
kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah adik-adik, kita udah sampai nih di penghujung cerita kita hari Minggu ini. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau tutup cerita kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan kami bahwa kami, anak-anak-Mu, harus menjadi anak-anak yang penuh dengan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tuhan, kami juga belajar bahwa ketika kami meminta hikmat, kami harus minta kepadamu Tuhan, dan biarlah Tuhan hikmat-Mu turun ke atas kami, agar kami menjadi anak-anak yang menjadi sukacita bagi keluarga kami, teman-teman kami, sekeliling kami, dan juga terlebih untukmu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah menyertai cerita kami ini dari mulai awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan biarlah menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.